Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kajian ilmu sejarah bagian kedua, yaitu sejarah sebagai kisah dan juga sejarah sebagai seni. Seperti apa pembelajaran hari ini? Silahkan ikuti video kali ini ya. Oke, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Jadi di sini adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali peristiwa masa lalu yang dikisahkan di masa sekarang. Bisa dikatakan sebagai rekonstruksi atau menceritakan kembali atau mengkisahkan kembali peristiwa masa lalu di masa yang sekarang. Nah, cerita atau kisah aktivitas manusia sering disebut sebagai rerum gestarum atau kisah dari peristiwa yang telah terjadi. Interpretasi terhadap terhadap sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah dapat diartikan sebagai rekaman peristiwa masa lalu. Jadi kalau di sini ada kata-kata rekaman, berarti dapat diputar kembali atau dilihat kembali di masa sekarang. Jadi, sejarah sebagai kisah ini adalah perekaman atau pengkisahan kembali peristiwa masa lalu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Contohnya adalah ini ya, peristiwa proklamasi. Kalau contoh realnya itu ada namanya rekaman asli pidato proklamasi yang saat ini disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia. Nah, rekaman itu dapat diputar kembali di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kemudian ada perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Jadi, ada penafsiran yang berbeda-beda antara satu sejarawan, satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, perbedaan dalam interpretasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor kepentingan, yaitu adanya kepentingan sejarawan yang berpengaruh saat menuturkan kisah sejarah. Biasanya ini ya, faktor kepentingan ini sangat mendukung sekali terhadap penulisan suatu peristiwa sejarah. Karena jika ada kepentingan tertentu, misalnya sebagai laporan pertanggungjawaban, otomatis laporan pertanggungjawaban itu dituliskan isinya yang baik-baik gitu, untuk agar atasannya senang gitu. Kemudian yang kedua adalah kelompok budaya. Jadi perbedaan latar belakang dan kelompok sosial turut memberikan perbedaan dalam penulisan sejarah. Kemudian adanya perbendaharaan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki sejarawan mempengaruhi kisah sejarah yang dituliskan oleh penulis. Jadi kalau ilmu pengetahuan yang diketahui lebih banyak, otomatis peristiwa sejarah juga akan menampilkan fakta yang lebih aktual. Lalu kemampuan berbahasa. Sejarawan harus bisa menghadirkan kembali peristiwa sejarah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembacanya. Jadi kemampuan bahasa juga sangat berpengaruh terhadap interpretasi sejarawan dalam menuliskan peristiwa sejarah. Jenis sejarah sebagai kisah. Nah, di sini menurut subjeknya, sejarah sebagai kisah ada dua, yaitu sejarah lama dan juga sejarah baru. Sejarah lama atau old history kajiannya berkaitan dengan tokoh-tokoh besar dan institusi politik. Sedangkan sejarah baru atau new history meliputi berbagai golongan masyarakat yang menggunakan pendekatan multidimensional atau dengan berbagai teori disiplin ilmu yang lain. Nah, di sini ada tema-tema kajian sejarah sebagai kisah. Ada banyak tema kajian yang dibahas dalam sejarah sebagai kisah. Contohnya adalah sejarah politik, yang mana membahas tentang kegiatan politik di berbagai belahan dunia.
Di sini Kuntowijoyo menyatakan bahwa sejarah politik identik dengan history of power karena kebanyakan sejarah yang dipelajari, yang dikisahkan adalah sejarah tentang politik suatu kebangsaan gitu. Makanya dikatakan sebagai history of power, sejarah politik ini. Kemudian ada juga sejarah ekonomi. Nah, sejarah ekonomi ini mulai muncul saat Adam Smith menerbitkan buku Wealth of Nation tahun 1770. Kemudian ada sejarah sosial. Nah, sejarah sosial ini merupakan kajian yang mengkaji tentang aktivitas sehari-hari manusia. Nah, sejarawan Belanda menyebutkan bahwa sejarah sosial sebagai the history of the people karena memang sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat. Selain itu juga ada sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni jika dilihat dari segi estetika ya. Nah, dari segi estetikanya sejarah dapat dikatakan sebagai seni. Menurut Wilhelm Ditley menyatakan bahwa sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Di sini ada beberapa unsur sejarah sebagai seni, di antaranya adalah intuisi. Jadi sejarawan memerlukan intuisi atau ilham dalam menuliskan sejarah. Kemudian imajinasi. Sejarawan harus berimajinasi dalam menuliskan kisah masa lalu. Kemudian memerlukan emosi agar peristiwa masa lalu dapat dinikmati oleh pembacanya. Selain itu juga memerlukan gaya bahasa agar kisah sejarah mampu dipahami dengan baik dan menarik hati pembacanya. Ini ya, intuisi, imajinasi, emosi, dan juga gaya bahasa yang merupakan unsur sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan sejarah sebagai seni yaitu adanya karakteristik. Nah, karakteristik ini merupakan unsur dalam sebuah karya sastra. Biasanya ini ya dalam menulis biografi, unsur karakteristik ini sangat kental sekali terlihat oleh sejarawan. Biasanya sejarawan akan mengkaji watak atau karakter dari suatu tokoh tersebut. Jadi ikut alur tokohnya nanti. Kemudian ada juga struktur atau alur penulisan. Nah, struktur atau alur penulisan dalam sejarah sebagai seni ini otomatis mengutamakan nilai-nilai keindahan atau nilai-nilai karya sastra, unsur-unsur penulisan karya sastra. Biasanya alur sastra itu terdiri dari 3 tahap, yaitu pengenalan, kemudian krisis, dan juga solusi. Selain itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu adanya ketepatan dan objektivitas sejarah itu berkurang karena lebih mementingkan unsur-unsur karya seni sastra. Makanya objektivitasnya berkurang dan cenderung bersifat subjektif. Kemudian cakupan materi akan terbatas karena akan menurut alur penulisannya. Alurnya kiranya menarik pembaca, maka akan selalu dituliskan. Jikalau tidak menarik pembaca, maka cakupan materinya akan dibatasi. Jadi cakupan materi juga cakupan yang mengandung unsur-unsur seni atau keindahan. Nah, mungkin cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, materi ini bersumber dari buku Intan Pariwara Sejarah Indonesia, Sejarah Peminatan, Intan Pariwara Sejarah Peminatan kelas 10. Jadi silahkan untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari di buku tersebut ya. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.